Halo teman-teman UMKM semuanya, jumpa lagi di acara On Talks. Nah, kali ini bersama saya Bonti, saya akan membawakan acara On Talk ini dengan banyak informasi tentunya dari para ahli, profesional, entrepreneur, dan berbagai sumber-sumber lainnya. Nah, jadi di sini kita akan bertemu dengan salah satu UMKM juga yang sudah lama juga usaha di bidang kuliner. Langsung aja di sebelah saya ada Mas Ilham. Halo Mas Ilham. Halo. Gimana kabarnya Mas Ilham? Alhamdulillah baik. Baik. Ini sebenarnya pas saya langsung ketemu ke Mas J ini, saya ngira Mas Ilham tuh Mas J. Benar itu tuh bukan? Enggak tahu. Oh, enggak ya. Dia banyak bilang gitu. Kayaknya namanya Mas Jai deh. Enggak. Ya, jadi ini nih Mas J-nya nih, ini Mas J-nya. Oh, ternyata bukan ya. Iya, bukan. Oke, tapi sebelum ke sana ceritain dulu dong nih Mas Ilham, sebenarnya Mas Ilham itu udah berapa lama usaha ini, terus Mas Ilham tuh dari hulu ke hilirnya seperti apa sih? Gitu. Oke. Sebelumnya, perkenalkan Mas Ilham. Beliau saya sendiri salah satu owner. Kemudian ini ada berdua ownernya untuk bakso aci ini, dan masih ini sebenarnya udah berdiri dari tahun 2017. Tapi mulai udah 2016 akhir sih. Okay. Itu udah mulai kayak trial opening dulu. Terus di 2017 kita soft launchingnya. Gitu. Dan awal mulanya sih kita pengen bawa Mas J ini sebenarnya. Awal mulanya apa ya Mas ya? Kita pengen bawa apa ya? Saya seneng makan ya Mas, seneng jajan lah, kelihatan dari badan kayaknya. Sama saya juga kayaknya. Nah, dari situ lah mulai kepikiran kayaknya sebenarnya itu awal mulanya pas saya lulus kuliah, kayaknya baru lulus, dan kepikiran banget udah kayaknya pengen usaha kuliner nih pada saat itu, dan tapi bingung mau usaha apa ya. Kemudian ketemu partner, di ngobrol-ngobrol akhirnya kita bawa bakso aci di Bandung, karena pada 2016 pada saat itu belum ada bakso aci, masih jarang gitu kan. Dan kita tahu juga lihatnya bakso aci ini basicnya cilok ya sebenarnya, kalau dilihat lagi cilok itu kayak perpaduan cilok bakso gitu loh, tambah kuah gitu kan. Itu kan secara potensi marketnya kan dari zaman dulu namanya cilok sampai sekarang masih ada nih, bakso apalagi ya gitu. Dan kita lihat gimana caranya kita mikir, oke, ini di jalan ini gimana caranya dibawa ke Bandung dengan sesuatu yang lebih menarik lagi gitu. Nah, akhirnya pada saat itulah alhamdulillahnya kita mulai di 2016 akhir itu Desember tanggal 20, saya ingat banget, kita mulai di gerobak dulu kan. Gerobak. Kayak bukan saya bilang gerobak lah, kayak container store gitu, tapi kita DIY gitu container store-nya dengan budget yang terbatas segala macam. Kita mulai di Jalan Rio pada saat itu. Ukuran 2x3 meter di 2016 akhir, di 2017 awal kita buka ya, dan alhamdulillah ternyata dari situlah orang-orang mulai pada kenal gitu. Tapi itu tidak segampang itu awalnya. Ya pada intinya saya pengen coba bawa nih potensi makanan tradisional yang memang diridu sampai sekarang ini masih banyak diminatin, gimana caranya bisa naik level gitu. Gitu sih. Oke. Nah, kenapa Mas J ini Mas? Padahal Mas Ilham sih bukan Mas J gitu. Dulu saya dan partner kita milih apa yang nama yang cocok, maksudnya nama yang memang kita pengennya kan, memang spirit kita tuh, kita nggak pengen dikenal sebagai brand yang apa ya, yang kita jajan tradisional, masih kita mau ngasih namanya yang apa, yang tradisional lagi gitu ya. Misalnya saya pengen sesuatu yang memang ear catching gitu, maksudnya yang orang dengar kayaknya bakal mencoba pertanyaan, ini apaan sih Mas J gitu kan. Nah, akhirnya kita milih nama Mas J. Dulu sih inspirasinya dari dulu ada mang-mang bakso gitu Mas, di pas saya zaman SD lah gitu. Itu ngomong bakso, kan lagu kita ada kakek-kakek sebenarnya kan, ada kakek-kakek kayak gini ya, kayak gini. Itu zaman dulu pun tukang baksonya Mas J juga namanya. Oh, namanya Mas J. Mas J. Dan tahu sih kalau tukang bakso pakai topi yang lebar gitu, yang didorong gitu kan ya. Nah, saya ngambil spirit ke situ, jadi kayaknya seru pakai nama Mas J. Tapi seiringnya berjalan waktu, itu jadi singkatan sih gitu. Itu jadi nama CV kita juga, itu Makmur Segala Jaya.
singkatan di situ. Oh, jadi salah satu dari singkatan juga dan memang Mas itu terinspirasi dari situ gitu. Iya, kita ya ngambil spirit sih Mang Bakso itu. Mang Bakso itu. Makanya kita munculin dalam bentuk icon kita si Aki Masih itu si Abah Mas Jai gitu. Ya, tapi memang bener sih rata-rata ya kalau pada jualan bakso tuh emang pada ya setelannya tuh topi gitu, Ya, kaos biasa betul. channel kayak gitu. Emang jadi unik juga sih. Nah, ini kan ya seperti tadi Mas Dam juga bilang bakso aci, cilok, cireng, aci dicolok, aci digoreng dan semua jenis aci itu udah banyak gitu. Dan menjamur di mana-mana. Nah, yang ngebuat bakso aci menjadi beda ini apa sih, gimana cara Mas Jai mengekspresikan keunikannya gitu? Oke. Jadi ketika pas kita mau bawa bakso aci ini ke Bandung, jadi kan ya, saya pun kebetulan saya seneng jajan juga kan. Partner saya pun sama seneng jajan juga ini. Kita brainstorming lah, maksudnya mungkin kita jual cilok, basically gitu, misalnya jual aci gitu ya. Cuman untuk behind the scene nih kita nggak seasal itu sebenarnya. Kita pun proses untuk kerjain bisnis plan 6 bulan kurang lebih. 6 bulan nih. Kita mikirin packagingnya, kita mikirin juga kita apa ya, ngerekonstruksi ulang cilok tuh kayak gimana sih, bakso tuh kayak gimana sih, apa yang orang-orang suka sih. Jadi kita misalnya kalau elektronik mah diperhatiin satu-satu gitu kan, kita lihat apa sih memang komponen yang paling orang-orang sukain gitu. Akhirnya pas kita awal mulai itu masuk, akhirnya kita fokusnya cuman ya basically di 3 hal gitu kan. Awal-awal ya. Pertama kita jelas bakso acinya nih, karena kalau cilok sama bakso aci harus ada yang beda. Kalau cilok doang mah ya ngapain orang beli ke kita gitu kan. Lebih baik ada yang lebih enak cilok gitu yang udah lebih jualan. Pertama bakso acinya, keduanya kuahnya. Ini kuah harus beda nih gitu. Maksudnya kuah ini harus ada something yang memang karena kita tahu di bakso kayak orang beli bakso itu nggak cuma bakso itu, tapi kuahnya yang memang biasanya yang seger kan. Itu kayak kita ambil ke situ. Yang ketiga packagingnya gitu. Nah, saya pengen packagingnya ini gimana caranya orang bisa makan bakso aci yang notabene berkuah itu nggak ribet, maksudnya nggak harus kan akan pengen makan bakso di kantor nih. Kadang-kadang kan kita mikirin aduh harus cuci piring lagi, terus bawa mangkok lagi ribet lah. Kita pengen cuma sebatas tuang makan dibuang, dan dibuang pun saya mikirnya nggak boleh asal nih, maksudnya gimana caranya kita pun pengen ramah lingkungan juga gitu. Produk kita pengen ramah di orangnya, dan si packagingnya ini pengen ramah di lingkungannya gitu kan. Akhirnya itu mungkin yang kita coba bawa keunikan pas kita muncul kan ya. Awal-awal kita bawa 3 itu gitu, dan pas kita launching alhamdulillah sehari kejual 5 porsi kan. Itu jual dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Dan untuk kuliner itu kebetulan bisnis pertama kan seperti kuliner ini. Dan saya ngerasa ya beruntung lah, pasti ini faktor di luar kemampuan saya gitu ya. Awal-awal jualan itu ya tapi sempat dibilangnya bukan bisnis kan, dibilangnya tugas kuliah. Tugas kuliah. Sempat ada yang bilang, dengan konsumen datang, dia kan mau beli kan. Pas tanya, Mas ini tugas kuliah ya? Gitu-gitu. Waduh. Tugas kuliah entrepreneurship. Iya. Terus waktu itu bisa niat untuk cari penghasilan dari sini, dibilang tugas kuliah gitu ya. Nah dan dari situ alhamdulillah kita bulan Januari mulai, ya konsistensi kejualnya sehari maksimal tuh 15 porsi lah kayaknya. Itu harga kita udah harga 12, itu kita kasih promo. Bayar jatuhan pun orang-orang masih pada mikir gitu, ini apaan sih bakso aci segala macam gitu. Tapi alhamdulillahnya pada bulan Maret itu kita coba deh nge-promote gitu kan. Kita pun coba juga ngundang teman-teman kita untuk manfaatin the power of social media gitu ya. Dan ternyata pada bulan Maret itu alhamdulillah booming, dan akhirnya orang-orang jadi pada tahu bakso aci di Bandung. Gitu kalau lebih. Oke. Short story-nya lah. Short story-nya. Nah, ada rasa apa aja sih nih si Mas ini? Ini sebenarnya produk baru. Ini produk. Ini boleh yang ditampilin ya? Boleh. Nih, Mas Jai-nya nih, teman-teman. Ini produk baru. Ini baru launching setahun kemarin sih, Kang. Ini produk yang baru banget sebenarnya. Tapi pada dulu itu kita awal mulai itu kita fokusnya kan di bakso, kuah, sama di packaging kan ya. Kalau packaging kita sebenarnya untuk yang dine in itu sampai sekarang kita masih ada dine in ya, restorannya. Itu bentuknya kalau di toko sih bentuknya udah mangkok karena kita ngurangin limbah packagingnya. Tapi kalau di take away itu kita bentuknya kayak apa ya, dulu kayaknya belum musim rice box kali ya, tahun 2017. Nah kita salah satu yang memang pengguna rice box yang awal, tapi kita ngedesainnya nggak rice box kayak zaman sekarang. Bisa dulu bener-bener ngedesainnya ya dari apa ya, from scratch gitu kan. Bener-bener yang mikirin ini kayak gimana desainnya. Pas kita mau muncul yang ini, muncul larangan dari Kang Emil pada saat itu.
tidak boleh ada styrofoam misalnya pada saat itu ya kan. Pada saat itu. 2017 tuh saya ingat banget. Mikir lagi gimana caranya biar kita tetap aman nih tanpa styrofoam gitu. Akhirnya kita ngulik lagi packaging yang baru. Sebenarnya apa ya? Itu sih yang bentuk denim gitu kan. Tapi untuk yang baru ini kita punya variannya. Untuk yang instan ini bakso masih instan. Kita ada bakso aci, ada seblak Bandung, ada cuanki, ada bakso aci goreng, ada sambalnya juga. Dan beberapa produk lagi R&D nih kan. Tapi untuk yang di toko, kita punya variannya kuah ini kita sekarang ada 4 jenis kuah. Kuah Nusantara, kuah Membara, kuah Merapi, kuah Samara. Aduh, nama-namanya itu emang sengaja ngambil nama kuah Nusantara atau ada maksud di balik? Iya, memang kita pengen banget namanya tuh nggak yang apa ya, namanya tuh nggak yang internasional gitu, karena kita kan sadar ke produk kita produk lokal nih. Dan saya pun punya semangatnya spirit lokal, dan penting saya pengen bisa dari hulu ke hilirnya ini menggunakan produk lokal gitu kan. Mungkin katanya saya supplier saya nyari produk memang ini harus lokal nih gitu. Saya nanya import misalnya import pun mungkin dari Sumeneb dagangnya gitu ke Bandung gitu kan gitu. Nah kita pakai kayak gitu sih kan. Jadi ya kita beli nama-nama menu pun gimana caranya yang memang nuansa lokalnya itu memang kuat gitu kan. Gitu. Karena saya spiritnya ada ya saya anak muda kebetulan saya pun di tim kayak saya paling tua kayaknya di tim deh gitu ya. Cuma masih pada muda dan kita punya semangatnya ya nasionalisme kita tuh lewat memperkenalkan dan juga melestarikan kuliner lokal gitu kan, namanya lokal gitu. Respect lah produk lokal. Nah, tapi sempat kepikiran untuk go internasional nggak sih? Maksudnya tidak memungkinkan juga kan, kesempatannya ada gitu. Nah, apakah terpikiran ke sana? Sebenarnya alhamdulillah kemarin kita udah ngirim berapa kali ke Malaysia kan. Ada permintaan ke sana. Sebenarnya udah banyak permintaan juga kayak ke Amerika, sempat ada yang nanyain, ke Tokyo, Dubai, Arab, beberapa ke Taiwan, Hong Kong itu ada banyak yang nanya juga. Cuman karena kita kan masih develop produk nih kan, kita tanpa pengawet, tanpa pengawet, benar-benar kita pun ini rendah MSG juga gitu. Jadi kita mikirnya ya ini R&D kita, karena kita ini baru setahun kan sebenarnya kan. Jadi kita masih dalam proses R&D ke arah sana sih, tapi memang mungkin ya semangat kita pengen banget sih gitu. Ini bakso aci, cilok yang mungkin cuma di Jawa Barat aja ya, Bandung dan sekitarnya, ternyata bisa terbang ke beberapa negara gitu kan. Gitu karena mungkin notabene namanya makanan tepung aci kayaknya beberapa negara udah banyak dan ternyata kita sempat dibawa sama konsumen kita ke New Zealand. Nah, sempatnya mampir ke toko kita beli ini untuk dibawa ke New Zealand dan ternyata pada suka orang saya juga gitu. Kayak gitu kan. Memang tantangan go internasional juga memang nggak mudah gitu ya? Wah nggak gampang. Mungkin kita sempat regulasi sih mungkin. Contohnya penggunaan MSG ke Amerika itu sangat ya ada takaran minimumnya nih Kang. Kalau dia melewati sekian takarannya ini nggak boleh masuk gitu. Ke beberapa negara ke Malaysia masih aman lah. Tapi ke Thailand terus ke Amerika daerah Eropa itu udah memang harus benar-benar hati-hati gitu. Nah buat teman-teman UMKM juga nih yang mau jualan kuliner, rata-rata kan kalau misalkan yang dipikirkan oleh sebagian banyak orang ketika menjual kuliner atau jajanan-jajanan kecil tuh kayak ya udah jualan aja, masak jadi jual aja gitu. Kayak ya bakso aci buah aja, bakso aci Mang Anu misalkan, brandnya pun cuma sekilas gitu. Nah gimana caranya biar si brand itu tuh tetap tahan lama gitu, maksudnya biar image-nya tuh tetap ingat, oh iya ternyata si bakso aci itu tuh terus terkenang di konsumennya gitu. Soalnya kan rata-rata udah kayak gitu aja gitu Mas, jualan bakso aci tuh kayak ya udah kayak dianggap sepele dalam tanda kutip gitu ya, dianggap sepele dalam tanda kutip, padahal bila dikelola dengan baik gitu ya ternyata bisa seperti masih yang bisa internasional gitu. Nah buat teman-teman UMKM apa sih yang harus diperhatikan gitu supaya bisa sampai capaiannya mungkin bisa sampai nasional gitu. Oke. Sebenarnya di luar sana pun banyak brand-brand bakso aci yang jual lebih hebat juga sebenarnya gitu kan. Cuman kita pun alhamdulillah salah satu yang cukup bagi orang-orang mungkin banyak yang kenal. Kita pun ini di luar ekspektasi kita kan ya. Dulu awal kita mulai sebenarnya yang jadi concern saya sih dua kan. Maksudnya untuk awal mulai teman-teman yang mau mulai usaha di bidang kuliner, pertama kan memang ada yang fokusnya mungkin ada yang dia jago masak nih kan, senang masak, akhirnya jualan.
Ada kan ya? Ada. Ya, kalau saya pribadi mulainya adalah saya nggak begitu jago masak juga, masak air, masak Indomie yang standar lah gitu. Tapi emang di sini saya senang masak dan senang makan gitu. Partner saya pun sama juga. Cuman kita lihatnya adalah pertama yang diperhatiin adalah potensi marketnya kan gitu. Ini potensi ini kalau dikomersilin gimana sih gitu. Terus contohnya tadi saya lihat kan, saya meeting juga bakso ini. Saya konstruksi lagi nih bakso ini apa aja sih istilah komponen yang memang orang-orang suka gitu ya. Kan banyaknya bakso juga ada togenya, ada macam-macam gitu. Yang kita ambil kuahnya nih, baksonya yang memang jadi majornya. Nah, yang saya lihat pertama, yang memulai tadi kalau yang sering masak, misalnya dia senang masak kue gitu kan. Biasanya cewek ya, senang masak kue ketika dia mau coba jualan ini, yang perlu diperhatiin pertama potensi marketnya gimana nih. Keduanya, ketika saya muncul ini harus membedakan produk ini dengan produk yang udah existing apa sih gitu kan. Kalau saya tadi kan saya nyebutnya tiga kan, bakso, kuahnya, dan packagingnya. Tapi yang memang megang peranan adalah packagingnya gitu. Karena kan bakso dan kuah setelah orang beli, tapi orang untuk mau beli adalah packagingnya gitu. Itu yang saya pribadi tuh saya langsung ngedesain gimana cara tampilannya, bentuknya, fungsinya itu memang harus sesuai yang saya harapin gitu kan. Terus keduanya ada juga cara yang memang tadi apa ya, saya lihatnya di potensi marketnya dulu kan gitu. Oh, ini kayak cilok sama bakso bagus nih. Akhirnya kita coba R&D gitu. Akhirnya alhamdulillah kebetulan masih pada saat itu 2017 gitu. Tadi sempat disinggung beberapa kali ya buat teman-teman UMKM, R&D ya, Research and Development. Nah, itu mungkin yang kurang pengusaha punya kali ya, barangkali gitu. Soalnya ketika tadi sempat saya bilang mulai usaha kuliner, mereka masak aja gitu. Yeah. Nah, buat teman-teman UMKM, nah, itu tuh yang paling penting R&D kan, riset bagaimana nanti kayak masih aja gini ya, mulai dari desainnya kayak gimana, komposisi yang dibuat kayak gimana, bahkan pasti potensi market. Kuncinya salah satu untuk bisa maju fokus di R&D ya, riset seperti itu. Ini R&D pun saya pun, ini kebetulan saya ngedesain semua kan kebetulan. Saya pun ngedesain packaging ini pun nggak asal. Saya naruh kalimat ini di atas, naruh foto ini di bawah, tulisan ini semuanya base R&D gitu kan. Setelahnya orang sering baca kiri ke kanan, berarti informasi pertama dari kiri ke kanan sampai ini ya, itu benar-benar diperhatiin banget gitu. Tapi sampai ujung dari warna semua itu ya nggak asal gitu, maksudnya memang perlu dipikirin matang gitu. Dan saat ini referensi banyak sih sekarang kan. Kalau saya pada situ kemarin mulai kayaknya belum banyak influencer yang memang aktif ngasih apa Kang ya. Kayak sekarang kan lagi musim microblogging nih, itu banyak banget informasi yang bisa terima kita baca-baca gitu. Dan saat ini R&D ini sebenarnya harus banyak referensi, banyak baca, banyak banyak explore lah. Pun saya pun bisa kepikiran ngerubah rekonstruksi makan itu karena emang saya sering jajan gitu. Jadi perpaduan sering jajan, sering traveling disatuin, jadilah bakso aci gitu kan. Jadi misalnya apa ya, untuk mulai sebenarnya basicnya R&D ini bisa didapetin bisa dengan caranya ya experience pribadi. Kalau saya pribadi memang sering jajan langsung experience langsung kan, dengan traveling juga mampir ke beberapa kota, liatin kulinernya bakso kayak gini rasanya gitu. Terus ada juga memang sekarang ini banyak yang cara R&D-nya dengan cara ya cukup depan laptop atau depan handphone aja, cari aja lagi happening apa bla bla bla, itu bisa kayak gitu. Tapi memang dari awal pun R&D itu di Masih sendiri sangat memegang peranan penting sih gitu. Nah, itu tuh jadi buat teman-teman UMKM, R&D itu bukan seperti yang ada di tim backup belakang gitu ya, ada tim riset, tim anu, padahal teman-teman UMKM cukup melihat apa yang terjadi happening di marketnya, di pasarnya, itu juga datang sebagian dari R&D. Intinya sering baca-baca, cari tahu apa yang terjadi, terus aplikasiin ke bisnisnya teman-teman UMKM, seperti itu ya. Terakhir nih buat Mas Ilham, ngomongin tadi soal R&D, kalau ngeliat di pasar kan selalu berubah. Apa yang terjadi, apa yang happeningnya juga. Terakhir bahkan yang lagi happening kuliner itu tahun-tahun lalu tuh Korean garlic nggak sih? Iya sih, yang kue-kue itu. Iya. Yang berbau Korea selalu happening ya. Selalu happening ya. Nah, gimana cara masih menghadapi itu semua gitu? Dan bisa bersaing sampai saat ini. Oke. Tadi saya di awal pun sempat nyinggung R&D di awal kan, kita R&D kayak mulai dari bumbunya, semuanya. Saya pun bahkan kalau ngomongin sedikit model lagi ke belakang tadi, saya bikin bakso acinya pun saya referensinya dari klepon kan. Klepon. Dari klepon. Tapi beda kan aci sama? Iya, tapi maksud saya referensi dari klepon gitu. Itu kan yang orang mungkin baru-baru kepikir aci kan, gini kan, akan makan aci nih. Kalau saya pribadi kadang-kadang males yang sampai bikin rahang tuh pegel.
ngunyah terus ya kan, gitu. Itu satunya. Keduanya apa sih? Pas saya mikirnya apapun itu kan enaknya tuh pecah di mulut kan, si gula dalamnya tuh kan. Yeah. Nah itu saya pengen munculin sensasi itu, gitu kan. Oke. Itu tadi itu referensi R&D yang saya dapetin dari pengalaman ketika makan, gitu kan, gitu. Ya, dan akhirnya saya pikir, dan saya pribadi mazhab saya itu adalah marketing terbaik adalah produk itu sendiri, gitu kan. Gitu, maksudnya nggak perlu repot-repot ngejelasin produk gue enak atau enggak. Selama produknya itu enak, orang bakal spreading the news gitu ke teman-teman terdekatnya, gitu kan. Dan sampai hari ini sebenarnya itu yang ngejaga masjid sampai hari ini. Saya pun kadang-kadang sampai masih mikir sekarang pun, ini udah jalan tahun keempat kita nih kan, ke tahun 17 4 paling banyak. Nah, sampai hari ini ternyata orang masih banyak yang datang gitu. Bahkan kemarin ketika bulan Ramadan dulu puasa, saya pun cukup apa ya, saya kadang dengan produk saya sendiri pun aneh, orang ada yang mau buka pakai bakso aci ya gitu ke kita gitu. Dan setelah kita coba lempar kuesioner ke konsumen kita, karena emang saya senang banget kumpulin data gitu kan, maksudnya ya jualan kan bisnis is about collecting data gitu ya. Kita coba lempar kuesioner segala macam, ternyata yang bikin orang balik lagi tadi Kang ya, orang sampai hari ini masih di 2017 kemarin sampai hari ini masih banyak konsumen loyalnya yang kita remaining. Kita pun kepaginya ngejual ini pun setahun terakhir ini ternyata responnya baik banget, karena memang kan ini kita ngelempar produk ketika pandemi kan. Dan ternyata kita alhamdulillah pada saat itu 6 bulan udah kirim sebanyak 15.000 produk ke 50 kota besar di Indonesia gitu. Dan setelah kita cari tahu lagi ternyata konsumen lama kita yang akhirnya zaman dulu kuliah di Bandung pada keluar, kan ke daerah masing-masing lagi Kang ya. Ada yang udah kerja, ada yang memang selama kuliahnya harus kepengen balik lagi. Ternyata pas kita lempar itu ke sosial media nih, dan juga ke e-commerce juga, ternyata responnya baik banget. Dan tadi karena produk yang memang udah dia suka, ya udah gitu. Maksudnya udah di lock sama mereka gitu. Dan akhirnya ketika dicobain bakso aci lain lagi kan ada, gue kangen Mas Jay nih, kan bakso aci Mas Jay, tapi yang di dekat dia nggak ada bakso aci nih, dia cobain bakso aci lain lagi, ternyata kurang cocok, dan balik lagi ke kita. Nah maksudnya yang kunci itu adalah produk itu sendiri gitu kan, dan balik lagi R&D yang jadi concernnya gitu. Dan kalau di kita sih sama experience, karena kita kan awal bentuknya dari gerobak gitu kan, tapi saya pun ketika gerobak pun saya nggak treatmentnya udah kita jangan kayak jual gerobak doang dong, pengennya kayak coffee shop, maksudnya kita jual bakso aci nih, tapi pengen banget itu bisa ngobrol sama konsumen tuh gitu. Jadi bisa ngasih pelayanan yang memang prima lah gitu kan. Karena bilang saya kuliah basicnya di bidang hospitality, jadi yang saya tanya tuh yang saya jual experience baru makanan gitu. Karena setelah orang udah datang nyaman, makanan yang gak enak pun, yang kurang cocok pun udah ketemu orang enak tuh jadi enak gitu kan. Apalagi udah enak produknya, ya udah jadi itu apa ya, paduan jogres gitu kan, jogres yang ya udah powerful gitu. Selebihnya ya tinggal biasa saja nentuinnya gitu. Orang udah senang sama yang nyaman-nyaman akan lepas dari yang nyaman-nyaman. Betul. Oke, paling terakhir aja deh Mas Jay, langsung aja. Ini di mana orang kalau misalkan mau ngecek Mas Jay, Instagramnya apa, websitenya apa, mangga Untuk sekalian promo dikit lah kayak. Apa-apa. Kalau untuk di Bandung saat ini kita sama pandemi ini kita memang fokusnya di Bandung dulu. Kita kemarin sempat ada buka cabang, cuman sama pandemi kemarin alhamdulillah kita harus nge-cut dulu nih, karena kita fokusnya di fokus yang baru. Bisnis plan pun berubah sebenarnya kan. Ya kita pengen coba bisa ngembangin apa ya, bisnis bakso, tapi kita nge-treatment bakso aci ini kayak bisnis startup sebenarnya kan. Tapi coba riding the wave gitu, dalam artinya gimana caranya kita pengen melebarkan pasar gitu. Dan biar nggak lain, sekarang saya bisa bilangnya kalau teman mau bakso aci nih nggak harus ke Bandung saat ini, bisa belinya bisa kita ada di Shopee, tadi Tokopedia juga. Dan yang terbaru ini soalnya kita lagi nge-build website sendiri gitu kan. Yaitu kalau di Shopee dan Tokopedia cari aja bakso aci Mas Jay. Instagramnya ada di @masjay_id, dan ada juga masjay_food. Itu untuk yang Instagramnya si bakso aci ini gitu. Dan dalam waktu dekat ini ada websitenya di www.baksoacimasjay.com. Itu bisa evaluasi lebih lengkap lah. Mau join kemitraan, mau join reseller juga. Kita pun dalam waktu dekat mau launching Mas Jay Quickie, itu yang franchise yang berupa toko kita. Gitu. Nah itu nih teman-teman UMKM, riset cari data. Lebih enak sih simpelnya peka terhadap sekitar sih. Jadi maksudnya apa yang terjadi, apa yang happening itu selalu update. Yang gitu ya. Betul.
Nah, itu aja nih paling Mas Jay. Siap. Dan baik lagi tadi jangan lupa cek Mas Jay. Jangan lupa ya. Saya juga kayaknya ngeliatin terus tadi saya ngeliatin aja kayaknya pengen gitu ya. Oke. Buat teman-teman UMKM itu aja dari kita. Terima kasih buat Mas Ilham juga udah hadir di sini. Sama-sama. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman UMKM buat yang mau usaha juga terinspirasi dan tahu gitu gimana caranya usaha kue itu seperti apa. Seperti itu. Dan jangan lupa subscribe juga ya teman-teman UMKM di Epon ID, di YouTube kita. Like, komen, dan share juga. Dan nantikan sesi on talk